Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya'il wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat dan rahmatnya lah sehingga kita diberi kesempatan untuk melaksanakan kegiatan kita, yaitu pesantren Ramadan. Tidak lupa pula kita kirimkan salam dan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, karena atas perjuangan beliau kita berada di tempat yang berbahagia. Nah, pada kesempatan ini Ibu Guru akan membawakan materi tentang muamalah. Nah, mungkin sebagian anak-anakku belum tahu apa itu muamalah. Jadi muamalah itu adalah hukum-hukum Allah yang mengatur tentang hubungan, misalnya jual beli atau perdagangan. Nah, ibu rasa anak-anakku pasti sudah tidak asing lagi dengan berdagang, karena seperti yang kita lihat bahwa di sekitar kita atau di lingkungan kita begitu banyak pedagang-pedagang, misalnya pedagang pakaian ataupun pedagang sayur-sayuran. Namun ada hal yang harus anak-anakku ketahui, yaitu bagaimana cara berdagang dengan Islam. Nah, singkat cerita, dulu Nabi Muhammad SAW pada umurnya yang ke-25 tahun, beliau sudah menjadi pebisnis atau pedagang yang sukses. Mengapa? Karena beliau memiliki sifat-sifat ini. Yang pertama, sifat jujur. Nah, beliau Muhammad SAW itu memiliki sifat jujur terhadap kolega-koleganya atau terhadap pelanggannya, sehingga pelanggannya ini sangat suka dengan perilaku Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua, Nabi juga menjual barang dengan kualitas yang bagus. Berdasarkan cerita, Nabi ini tidak pernah berbohong atau menjual barang-barang yang kualitasnya jelek. Jika beliau memiliki barang yang kualitasnya jelek atau kurang bagus, beliau akan menyampaikan bahwa barang ini sudah tidak layak lagi dipakai. Dan yang ketiga, mengambil keuntungan sewajarnya. Nah, jadi dalam berdagang itu kita tidak boleh serakah atau mengambil keuntungan yang banyak. Nah, Nabi Muhammad SAW ketika melakukan perdagangan, Nabi kita itu cuma mengambil keuntungan sedikit sekali, sekitar 2,5% saat berdagang. Dan yang terakhir, saat berdagang atau melakukan bisnis adalah kita harus tetap semangat. Dalam Quran surah Yusuf, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah ialah kaum kafir. Nah, itu tadi adalah contoh sifat-sifat Nabi Muhammad SAW saat menjalankan bisnis. Jadi ibu guru harap ketika anak-anakku kelak menjadi pebisnis atau pedagang, anak-anakku bisa menteladani sikap-sikap yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Karena di dalam berdagang itu kita tidak hanya mengharapkan keuntungan saja, melainkan kita mengharapkan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, ibu guru juga mengharapkan bahwa meskipun kelak kita menjadi pedagang yang sukses, pebisnis yang sukses, jangan lupakan tanggung jawab kita sebagai seorang muslim, yaitu tidak meninggalkan sholat 5 waktu, jangan lupa bersedekah, dan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab rezeki, maut, dan jodoh itu sudah ditentukan oleh Allah. Jadi, jika anak-anakku ingin menjadi orang yang sukses, menjadi pedagang yang sukses, perbanyak doa, perbanyak zikir. Nah, itulah tadi materi singkat dari ibu tentang berdagang dengan cara yang Islam. Semoga anak-anakku kelak yang memiliki cita-cita sebagai pedagang dan pebisnis bisa menteladani sifat Nabi kita, Nabi Muhammad SAW.
Singkat dari Ibu, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betapa bahagianya bertemu Nabi, betapa bahagia